Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas segala kasih karunia dan berkat-berkat yang kami terima di sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk melewati hari ini dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya pada kasih dan kedaulatan-Mu. Bapa, sebelum kami mulai bersatu teduh, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan kami memohon mujizat kesembuhan bagi setiap saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya Engkau Yehova Shalom, Allah damai sejahtera kami, sehingga kami akan tetap tenang di dalam setiap permasalahan kami, karena Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Saat ini kami mau memasuki saat teduh untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami kekuatan dan ketekunan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara pernah mendengar kata-kata berikut ini. Jikalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan mendatangkan air bah untuk memusnahkan umat manusia pada zaman Nuh? Jikalau Tuhan itu baik, mengapa Ia tidak menyingkirkan semua orang jahat dari muka bumi ini sehingga tidak terdapat kejahatan lagi? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukanlah hal yang sepele, karena dapat membuat seseorang meragukan dan menolak Tuhan. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Kita tidak dapat mengerti alasan dari semua yang dilakukan oleh Tuhan, seperti kita juga tidak dapat mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Akan tetapi, Tuhan ingin kita mempercayai karakternya yang bisa kita ketahui melalui firman-Nya yang tertulis, yaitu Alkitab. Salah satu karakter Tuhan adalah Ia baik, dan karena Ia baik, maka Ia bersabar terhadap kita. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 tertulis demikian, "Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya." Pada zaman Nuh, Tuhan telah menunjukkan kebaikannya dengan bersabar menunggu pertobatan umat manusia saat Nuh membangun bahteranya selama 120 tahun. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang-orang lain selain Nuh dan keluarganya agar mereka juga dapat diselamatkan. Namun demikian, manusia tetap mengeraskan hati mereka dan tidak mau bertobat dari segala tingkah laku mereka yang jahat. Bahkan pada saat binatang-binatang berbondong-bondong memasuki bahtera Nuh, seharusnya umat manusia telah memperkirakan bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di atas muka bumi. 120 tahun adalah waktu yang cukup lama yang membuktikan kesabaran Tuhan terhadap umat manusia. Kemudian, mengapakah Tuhan tidak menyingkirkan semua orang jahat dari muka bumi ini sehingga tidak terdapat kejahatan lagi? Jawabannya sekali lagi adalah karena Tuhan baik, maka Ia bersabar terhadap kita dan Dia memberikan waktu bagi semua orang jahat untuk bertobat dan diselamatkan. Kebaikan Tuhan juga diwujudkan dalam kasih karunia-Nya yang besar. Meskipun Ia tahu bahkan sebelum seseorang dilahirkan bahwa orang itu akan melakukan hal-hal yang jahat,
Namun Tuhan tetap mengizinkan ia terlahir dan memberikan kesempatan yang sama untuk pertobatan dan keselamatan. Kasih Tuhan sama besarnya kepada setiap manusia, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat jahat. Kasih Tuhan yang tidak membedakan manusia terbukti dari hal-hal yang diberikannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Misalnya udara, sinar matahari, dan air. Kasih Tuhan membuatnya bersabar terhadap kita, sehingga ia memberikan waktu dan menunggu kita untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Tuhan yang membela dan melindungi kami, seperti gembala membela dan melindungi domba-dombanya, sungguh kami bersyukur bahwa kasih dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur baru saja mendengarkan pengajaran firman-Mu yang membuat kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi dan menyadari betapa baiknya Engkau ya Allah kami. Terima kasih buat segala rancangan-Mu yang baik bagi kami. Malam ini saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan malaikat-malaikat-Mu di sekeliling kami untuk meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini. Jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan dan berkatilah kami dengan kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya kami senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap orang dan setiap bangsa. Jadi kami berdoa memohon kesejahteraan dan perlindungan bagi negeri kami. Kami memohon terjadinya banyak pertobatan jiwa-jiwa di Indonesia, sehingga semakin banyak orang yang bisa menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah juga para pemimpin negeri ini, sehingga mereka memerintah Indonesia dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Berikanlah mereka hati yang berbelas kasihan kepada rakyat miskin dan memperhatikan pembangunan di desa-desa terpencil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.